Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Evina Rahmawati, SSTMPH pada mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan video kali ini, kita akan membahas tentang korelasi rank Spearman. Bisa dilihat dari gambar tabel berikut ini bahwa korelasi rank Spearman ini merupakan uji korelasi alternatif dari uji product moment yang menguji untuk variabel dengan skala data semi kuantitatif atau skala data ordinal. Adapun syarat-syaratnya, uji korelasi rank Spearman ini digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antar dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat dengan skala ordinal. Distribusi datanya tidak harus normal. Kemudian besar sampel yang diuji yaitu antara 5 sampai dengan 30 sampel. Tidak boleh kurang dari 5 atau lebih dari 30. Kemudian analisis uji didasarkan pada ranking masing-masing variabel, sehingga jika asumsinya benar dan adanya konsistensi nilai berapapun fluktuasinya, maka setelah di ranking dijumlahkan hasil deviasinya adalah 0. Nanti kita bisa bahas ketika kita melakukan pengujian menggunakan tabel. Untuk langkah-langkah dalam uji korelasi Spearman, yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya, kemudian membuat tabel penolong untuk menghitung ranking tadi, kemudian menentukan rumusnya atau row hitungnya dengan rumus RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1. Nah, di mana RS atau row ini merupakan koefisien korelasi Spearman, sedangkan sigma D kuadrat ini merupakan total kuadrat selisih antar ranking. Jadi ranking variabel X dikurangi ranking variabel Y. Kemudian N-nya ini sendiri adalah jumlah sampel penelitian, di mana jumlah sampel penelitian pada rank Spearman tadi 5-30 sampel. Nah, ini adalah row tabel Spearman atau RS-nya, RS tabel Spearman. Yang dibutuhkan adalah data N atau jumlah sampel serta tingkat signifikansi atau tingkat kesalahannya alias alfanya. Kalau kita menggunakan alfa 0,05, maka di sini kemudian berapa jumlah sampelnya? Misalnya sampelnya ada 9, maka dari itu kita tarik ke sini 9, 0,05. Row tabelnya adalah 0,833. Selanjutnya, bagaimana interpretasi korelasi rank Spearman? Kita dapat membacanya dengan cara untuk parameter row hitung dan row tabel. Jika nilai row hitung lebih dari sama dengan row tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara bla bla bla. Kalau row hitung kurang dari row tabel, artinya H0 diterima, yaitu tidak ada hubungan antara bla bla bla, gitu, antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian bagaimana kekuatan hubungannya? Ini dilihat dari menurut De Vos bahwa jika nilai row hitung 0,00, ini artinya tidak ada hubungan. Jika 0,01 sampai 0,09 artinya ada hubungan tetapi kurang berarti hubungannya atau sangat lemah. Jika row hitungnya 0,1 sampai 0,29 maka hubungannya lemah. Kalau 0,3 sampai 0,49 hubungannya sedang. 0,5 sampai 0,69 hubungannya kuat. 0,7 sampai 0,89 hubungannya sangat kuat. Dan jika lebih dari 0,9 maka hubungannya mendekati sempurna. Kalau 1 bagaimana, Bu? Kalau 1 jelas berarti hubungannya sempurna. Nah, bagaimana arah korelasi row hitung ini akan ditunjukkan dengan tanda positif dan negatif. Jadi kalau nilai dari row hitung itu positif, artinya searah hubungannya. Jadi semakin besar nilai XI, maka semakin besar pula nilai YI. Jadi semakin besar nilai dari variabel X, maka variabel Y-nya pun ikut besar. Tapi kalau hasil nilai row hitungnya adalah negatif atau berlawanan arah, maka
cara membacanya adalah semakin besar nilai X atau variabel bebas, maka semakin kecil nilai Z atau variabel terikat. Dan sebaliknya, semakin kecil variabel bebas, maka semakin besar variabel terikat. Begitu. Kemudian rumusnya, ini rumus RS atau rumus Rho ini hanya berlaku jika sampel kurang dari 30. Kurang dari sama dengan 30. Jika sampelnya lebih dari 30, maka menggunakan uji Z. Nah, nilai dari Z ini rumusnya adalah Z sama dengan RS atau nilai Rho hitung tadi dikali akar dari N-1, di mana N tadi adalah jumlah sampel. Jadi kalau ternyata, loh Bu, jumlah sampel saya ini lebih dari 30, maka dicari dulu dari perhitungan Rho tadi atau RS tadi, nilai hitung RS, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari uji Z. Setelah kita dapatkan Z hitung, kemudian kita cari Z tabel. Bagaimana cara mencari Z tabel? Z tabel ini dicari dengan kita harus tahu dulu berapa taraf keyakinan penelitian kita. Biasanya kita gunakan 95%. Nah, jika taraf keyakinan atau confidence intervalnya 95%, maka tingkat kesalahannya itu adalah 5%, alfanya 5%. Atau kalau dibuat desimal adalah 0,05. Apa itu nilai alfa? Nilai alfa ini didapatkan dari mana? Dari kebenaran absolut dikurangi tingkat keyakinan. Kita ingat bahwa kebenaran absolut adalah 100%. Dikurangi keyakinan penelitian atau on confident interval adalah 95%. Jadi dapatnya adalah 5% atau 0,05. Kemudian tentukan uji yang digunakan. Apakah satu sisi one tail atau dua sisi two tail? Penentuan arah penelitian ini didasarkan pada hipotesis penelitian. Nah, jika hipotesisnya tadi kita hanya menyebutkan terdapat hubungan antara atau ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini berarti masih belum jelas positif negatifnya dari hipotesis tadi, maka kita menggunakan uji dua sisi atau two tail. Tapi jika kita hipotesisnya sudah menyatakan ada hubungan yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau ada hubungan yang negatif antara variabel X dengan variabel Y, artinya kita sudah menentukan arah mana positif negatifnya. Jadi kita menggunakan uji satu sisi atau one tail. Nah, pada uji dua sisi, nilai alfa tadi kita bagi menjadi 2. Alfanya adalah 0,05 dibagi 2, hasilnya adalah 0,025. Ini digunakan untuk mencari Z tabel. Ingat, alfa kita 0,05, rumusnya dibagi 2 menjadi 0,025. Dari tabel ini kita cari mana angka 0,025. Dapat di sini. Kita tarik ke arah garis ke kiri, bertemu dengan angka berapa? Ternyata 1,9. Kemudian kita tarik ke atas, bertemu dengan angka 0,6. Jadi nilai Z adalah penambahan antara nilai ini ke arah kiri dengan ke arah atas. 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,9. Positif negatif atau plus minus. Jadi batas kiri pengambilan keputusan dengan kurva minus 1,96, batas kanannya adalah 1,96. Untuk daerah ini adalah daerah HI ditolak atau H0 diterima. HA ditolak atau H0 diterima sama. Ini. Kalau daerah ini di luar minus 1,9 artinya adalah H0 ditolak atau HA diterima. Begitu juga dengan ini. Di sebelah kanan dari 1,96, positif 1,96 adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, kita lihat di sini, H0 ditolak dan HA diterima, itu jika minus Z hitung, jadi ini adalah nilai Z hitung, kurang dari minus 1,96, atau nilai Z hitungnya lebih dari 1,96. Jadi, dikatakan H0 ditolak jika Z hitung nilainya kurang dari minus 1,96 atau di nilai Z hitung lebih dari 1,96. H0 diterima dan HA ditolak. Ini jika nilainya Z hitung berada di sini
lebih dari 1,96 atau berada di sini, kurang dari 1,96. Ini. Nah, oke, jadi kita bahas contoh kasusnya. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi kerja dan kinerja perekam medis. Jadi lakukan perhitungan secara manual dan dengan program SPSS. Ini tabelnya, hasil penelitiannya. Ada 10 responden, ini hasil penilaian motivasi, ini hasil penilaian kinerja. Kemudian kita buat hipotesisnya, H0-nya adalah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perekam medis. HA-nya tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perekam medis. Karena di sini tidak ada arah negatif dan positifnya, maka kita menggunakan uji statistik two-tail. Arahnya adalah two-tail atau dua sisi. Nilai alfanya kita tentukan 0,05, derajat kepercayaan atau confidence interval 95%. Kemudian tabel tadi kita masukkan nilai motivasi kerja, kemudian nilai kinerja. Selanjutnya kita buat ranking. Terserah apakah yang kita ranking dari nilai terkecil ke yang terbesar, atau yang dari yang terbesar ini ranking 1, yang terkecil ranking yang paling banyak 10 misalnya di sini. Boleh. Kalau di sini nilainya yang terkecil ranking 1, maka di sini juga nilai terkecil juga ranking 1. Sebaliknya, kalau di sini yang terkecil terbesar, nilai terbesar ranking 1, maka di sini nilai terbesar juga ranking 1, harus sama. Nah, kita lihat di sini ranking 1 adalah 45, ranking 2 50, 36 dan selanjutnya sampai yang nilai terbesar ranking 10. Nah, karena di sini tidak ada nilai yang sama, maka di sini tidak ada ranking koma-koma. Nah, ini kenapa ada ranking koma-koma? Karena ada nilai yang sama. Nah, kita lihat. Di sini paling kecil adalah 45, ranking 1. Selanjutnya yang lebih dari 45 ada 50. Ternyata 50-nya ada 2. Berarti ini adalah ranking 2 ditambah ranking 3 dibagi 2. Berarti 2,5, 2,5. Setelah ranking 2, ranking 3, kita cari ranking 4. Setelah 50 yang lebih besar lagi 65. Ada juga sama. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. 4,5, 4,5. Tadi 4 dan 5. Kita cari selanjutnya ranking 6 adalah nilai 66. Kemudian 68 ranking 7. Kemudian 85 ranking 8. Kemudian ada setelah ranking 8 adalah ranking 9. Ternyata ranking 9 sama juga. 90-90. Berarti ranking 9 ranking 10. Tetapi karena sama, maka 9 ditambah 10 dibagi 2. 9,5, 9,5. Setelah itu kita cari D-nya, yaitu selisih antara X dikurangi Y. 6 dikurangi 7 min 1. 4 dikurangi 4,5 minus 0,5. Dan seterusnya. Ditambahkan hasilnya harus 0. Sama seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, bahwa hasil penjumlahan dari D ini deviasinya adalah 0. Baru dikatakan bahwa ini penjumlahannya sudah benar. Kemudian D kuadrat, ini adalah hasil kali dari ini. D min 1 kali min 1, 1. Minus 0,5 kali minus 0,5, 0,25. Dan seterusnya dijumlahkan hasilnya 10,5. Selanjutnya kita tentukan rumus RS hitungnya. Ini rumusnya, kemudian kita masukkan 1 dikurangi 6. Sigma D kuadrat 10,5, ini masukkan. Jumlah sampelnya 10, ini 10 kuadrat dikurangi 1. Ini masukkan 63 bagi 990, 0,064. Hasilnya adalah 0,936. Nah, ini. Jadi row hitung 0,936. Kita cari row tabelnya. Row tabel dengan alfa 0,05, jumlah sampel 10. Kita dapatkan hasilnya 0,794. Artinya row hitung lebih besar dari row tabel, jadi H0-nya ditolak. Ada hubungan yang mendekati sempurna dan positif antara motivasi kerja dengan kinerja perekam medis. Jadi semakin tinggi motivasi kerja, semakin baik kinerjanya, karena hubungannya tadi positif. Nah, kalau SPSS, ini caranya. Kemudian kita buka tabel SPSS-nya, variable view, kita tulis motivasi kerja, kinerja, sini numerik, ini desimalnya 0, ini non. Kemudian measure-nya adalah ordinal, karena kita menggunakan kata ordinal. Kemudian masukkan nilainya, kemudian klik analyze, kemudian correlate bivariate. Setelah itu motivasi kerja ini dimasukkan ke variabel. Kemudian
Spearman to tail oke. Ini hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya sama 0,936. Nah, kemudian p-value-nya juga sama 0,00. Artinya H0